Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama, kita telah mempelajari apa itu besaran dan apa itu satuan. Pada pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang angka penting. Ketika kita diminta untuk menghitung luas penampang sebuah buku, maka kita akan bersegera mengambil alat ukur untuk menghitung panjang dan tingginya. Hasil pengukuran panjang dan tinggi inilah nanti akan kita dapatkan luas penampang buku tersebut. Bagaimana jika kita diminta untuk menghitung jumlah buku tersebut? Kita tentulah tidak perlu mengukurnya, kita hanya menghitung langsung buku tersebut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka hasil dari pengukuran disebut dengan angka penting. Sedangkan angka hasil dari membilang disebut dengan angka eksak. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana aturan-aturan menuliskan angka hasil dari pengukuran tersebut. Misalkan kita telah mengukur panjang dan tinggi penampang buku tersebut. Dan kita dapatkan nilai panjang dan tingginya. Panjang 12,57 cm dan tinggi 2,12 cm. Kemudian kita akan menghitung luasnya dengan mengalihkan antara panjang dan tinggi. Kita dapatkan luas sama dengan 12,57 cm dikali 2,12 cm sama dengan 26,6484 cm persegi. Nah, benarkah hasil pengukuran kita laporkan bahwa luas penampang buku 26,648 cm persegi atau 26,648 cm persegi atau 26,65 cm persegi atau 26,6 cm persegi. Nah, 26,65 jika dibulatkan 26,6 cm persegi atau 26,7 cm persegi. Nah, untuk itulah kita belajar bagaimana aturan penulisan laporan pengukuran. Tapi sebelumnya kita mengingat kembali tentang aturan pembulatan. Ada 3 aturan pembulatan, yaitu bilangan lebih besar daripada 5, dibulatkan ke atas jika angka yang dibulatkan besar dari 5. Sebagai contoh, 23,45678 cm jika dibulatkan menjadi 4 desimal, maka akan dituliskan 23,4568 cm. Karena angka yang sebelum dibulatkan, yaitu angka 8, adalah lebih besar dari 5. Begitu juga angka 12,487 cm jika dibulatkan menjadi 2 desimal akan menjadi 12,49 cm. Karena angka yang dibulatkan yaitu 7 bernilai lebih besar dari angka 5. Aturan yang kedua adalah bilangan yang lebih kecil dari 5. Bilangan yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah jika angka yang dibulatkan kurang dari 5. Sebagai contoh, 21,43241 gram jika dibulatkan ke dalam 4 desimal akan menjadi 21,4324 gram. Karena angka yang dibulatkan yaitu 1 bernilai kurang dari 5. Begitu juga jika nilai 21,434 gram jika dibulatkan ke dalam 2 desimal akan menjadi 21,43 gram. Karena angka sebelum pembulatan yaitu angka 4 bernilai kurang dari 5. Bagaimana jika yang dibulatkan adalah angka 5? Untuk pembulatan angka 5 aturannya ada 2, yaitu
Dibulatkan ke atas jika sebelumnya bilangan gasal atau ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya itu bernilai genap. Sebagai contoh, 21,2235 ampere jika dijadikan 3 desimal akan menjadi 21,224 ampere. Karena angka sebelum 5 yaitu angka 3 adalah angka gasal atau ganjil, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. 19,8675 mol jika dibulatkan menjadi 3 desimal menjadi 19,868 mol. Karena angka sebelum 5 adalah angka 7 yang bernilai gasal atau ganjil. Contoh selanjutnya, 0,23765 gram jika dibulatkan menjadi 4 desimal akan menjadi 0,2376 gram. Karena angka sebelum 5 yang dibulatkan adalah angka 6 yang bernilai genap. Begitu juga untuk angka 6,25 kg dijadikan 1 desimal akan menjadi 6,2 kg. Nah, jika kita sudah memahami aturan pembulatan ini, maka aturan ini akan kita terapkan pada penulisan angka-angka hasil pengukuran jika dibutuhkan pembulatan. Di awal kita telah mengetahui bahwa ada 2 jenis angka, yaitu angka eksak dan angka penting. Angka penting merupakan angka yang diperoleh dari pengukuran, baik langsung ataupun tidak. Untuk itulah kita mempelajari tentang aturan angka penting, agar kita bisa menuliskan laporan hasil pengukuran sesuai acuan yang baku. Pertama, kita pelajari aturan perhitungan angka penting. Untuk selanjutnya, kita bisa berhitung dengan angka penting tersebut. Ada 5 aturan angka penting, yaitu 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. 3. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 bukanlah angka penting, kecuali ada tanda seperti garis bawah atau tanda koma desimal. Untuk bilangan bernotasi ilmiah, jumlah mantisa menunjukkan jumlah angka penting. Baik, kita mulai pembahasan satu persatu. Aturan pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kita perhatikan contoh berikut ini. 2,3 cm terdiri dari 2 angka penting. 2,3467 km terdiri dari 5 angka penting. 327,5 kg terdiri dari 4 angka penting. Itu untuk aturan pertama, yaitu angka bukan 0, semuanya adalah angka penting. Sekarang kita lanjutkan dengan aturan berikutnya. Aturan nomor 2, 3, dan 4 berkaitan dengan angka 0. Jika kita perhatikan, angka 0 terletak pada 3 tempat. Pertama di antaranya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, 2,03 cm adalah 3 angka penting. 0 dihitung sebagai angka penting karena terletak di antara angka bukan 0. 20.003 gram itu sama dengan 5 angka penting. Semua angka 0 di sini dihitung sebagai angka penting karena terletak di antara angka bukan 0. Selanjutnya angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0. Angka di kiri angka bukan 0 bukanlah angka penting. Sebagai contoh,
0,32 cm adalah dua angka penting. Angka 0 di kiri desimal angka 3 dan 2 tidak dihitung sebagai angka penting. 0,0032 cm itu juga dua angka penting. Selanjutnya di sebelah kanan angka bukan 0. Angka 0 di sebelah kanan bisa tidak dianggap sebagai angka penting dan bisa juga dianggap sebagai angka penting. Pada dasarnya angka 0 di sebelah kanan sebagaimana angka 0 di sebelah kiri bukanlah angka penting, kecuali diberi tanda. Apa tandanya? Tandanya ada dua buah, yaitu koma desimal atau garis bawah. Perhatikan contohnya. 30 cm sama dengan satu angka penting. 300 cm juga sama dengan satu angka penting. Angka 0 di sebelah kanan angka 3 tidak dianggap sebagai angka penting. 0,30 cm itu terdiri dari dua angka penting. Angka 0 di sebelah kanan angka 3 adalah angka penting karena ada tanda desimalnya. 30.000 cm sama dengan 4 angka penting. Angka 0 yang diberi garis bawah itu dianggap sebagai angka penting. Sedangkan 0 sebelah kanannya yang tidak diberi tanda bukan angka penting. Perhatikan contoh-contoh berikut. 8 cm sama dengan satu angka penting. 88 cm sama dengan dua angka penting. 8,8 cm sama dengan dua angka penting. 80 cm sama dengan satu angka penting. Ingat, angka 0 tidak dihitung karena terletak di sebelah kanan. 800 cm sama dengan satu angka penting. 8000 cm sama dengan satu angka penting. 8,0 cm sama dengan dua angka penting. 8,00 cm sama dengan 3 angka penting. Mengapa angka 0 di sebelah kanan dihitung sebagai angka penting? Karena didahului dengan tanda yaitu tanda desimal. 0,8 cm sama dengan 1 angka penting. Ingat, angka 0 ini di sebelah kiri, jadi bukan angka penting. 0,08 cm sama dengan satu angka penting. 0,0008 cm terdiri dari satu angka penting. 0,000080 cm sama dengan dua angka penting. Angka 0 yang dianggap sebagai angka penting adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan, karena didahului dengan tanda desimal. 0,000800 cm terdiri dari 4 angka penting. 8 juta cm sama dengan 1 angka penting. Sekarang untuk aturan yang terakhir, yaitu aturan kelima. Untuk bilangan bernotasi ilmiah, jumlah mantisa menunjukkan jumlah angka penting. Perhatikan contoh berikut. 8 juta cm sama dengan 1 angka penting. 8 juta cm sama dengan 3 angka penting jika 0 pada bilangan ketiganya diberi tanda garis bawah. 8,00 kali 10 pangkat 6 cm sama dengan 3 angka penting. Karena jumlah mantisa yaitu 8,00 terdiri dari 3 angka dan 0 di sebelah kanan adalah angka penting karena didahului tanda koma. 8.888.900.000 cm terdiri dari 5 angka penting, yaitu angka yang bukan 0 saja, karena angka 0 di sebelah kanan bukan angka penting karena tidak ada tanda koma , desimal ataupun garis bawah.
Nah, angka 8 miliar ini bisa dirubah menjadi bilangan notasi ilmiah, yaitu 8,8889 kali 10 pangkat 9 cm yang terdiri dari juga 5 angka penting. Jika dijadikan dua angka penting, angka tersebut menjadi 8,9 kali 10 pangkat 9 cm. Selanjutnya 0,000008 cm adalah satu angka penting. Sedangkan contoh di bawahnya ada 3 angka penting, karena nolnya di sebelah kanan dan didahului dengan tanda koma desimal. Nah, bagaimana cara merubah angka yang 3 angka penting ini menjadi bilangan notasi ilmiah tapi tetap tidak merubah nilainya? Maka kita akan merubahnya menjadi 8,0 kali 10 pangkat minus 8 cm dan mantisannya terdiri dari 2 angka penting. 0,08 kali 10 pangkat minus 8 cm terdiri dari 1 angka penting. Angka 0 sebelah kiri bukanlah angka penting. Sedangkan 0,8000 kali 10 pangkat minus 8 cm terdiri dari 4 angka penting. Sekarang kita lanjutkan dengan penggunaan aturan angka penting dalam perhitungan matematis. Perlu diingat kembali bahwa angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Setiap angka penting yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Misalnya 8,25 cm, 8,2 adalah angka pasti, dan angka yang terakhir yaitu angka 5 adalah angka taksiran. Ada 4 operasi matematis dengan angka penting ini, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan memiliki aturan yang sama. Begitu juga untuk perkalian dan pembagian memiliki aturan yang sama juga. Ketika beberapa bilangan dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya memiliki angka desimal yang mempunyai jumlah paling sedikit dari bilangan tersebut. Ketika beberapa bilangan dijumlahkan atau dikurangkan, maka hasilnya memiliki hanya satu angka taksiran. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. 2,03 cm ditambah dengan 4,2345 cm itu menghasilkan angka 6,2645 cm. Jika kita perhatikan, nilai 2,03 memiliki dua angka desimal, yaitu angka 0 dan 3. Sedangkan 4,2345 cm memiliki 4 angka desimal, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Dan hasil penjumlahannya otomatis memiliki 4 angka desimal juga. Sesuai dengan aturan, maka hasilnya harus memiliki jumlah angka desimal yang paling sedikit dari bilangan-bilangan tersebut. Karena dari kedua bilangan tersebut memiliki angka desimal paling sedikit adalah 2, maka hasil penjumlahnya juga harus memiliki 2 desimal juga. Maka 2,03 cm ditambah 4,2345 cm sama dengan 6,26 cm. Atau dengan menggunakan angka taksiran juga demikian. 2,03 cm, 3 adalah angka taksiran. 4,2345 cm, 5 adalah angka taksiran. Jika dijumlahkan menjadi
6,2645 cm. Akibat penjumlahan ini, maka angka 6, 4, dan 5 pada hasil penjumlahan menjadi angka taksiran. Karena hanya diizinkan memiliki satu angka taksiran, maka angka taksiran yang kita masukkan adalah angka 6 saja. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 6,26 cm. Perhatikan contoh yang kedua ini. Kita akan mencampurkan 3 campuran serbuk logam, yaitu 3,219 gram ditambah 15,5 gram ditambah 8,43 gram. Nah, dari penjumlahan ketiga campuran ini akan kita dapatkan yaitu 27,149 gram. Sekarang perhatikan jumlah desimal masing-masing faktor penjumlahannya. 3,219 memiliki 3 angka desimal. 15,5 memiliki 1 angka desimal. 8,43 memiliki 2 angka desimal. Maka jawabannya harus dalam 1 angka desimal. Angka 49 dibulatkan akan menjadi angka 5. 27,15 gram itu masih 2 angka desimal. Angka desimal 15 jika dibulatkan akan menjadi 2. Kenapa? Karena 1 adalah bilangan gasal. Inilah hasil penjumlahan ketiga campuran tersebut, yaitu 27,2 gram. Prinsip-prinsip pada penjumlahan diberlakukan juga untuk sistem pengurangan. Karena pengurangan sebenarnya juga penjumlahan, yaitu bilangan tersebut dijumlahkan dengan bilangan negatif. 34,569 volt dikurang 1,2 volt akan menjadi 33,369 volt. 34,569 volt terdiri dari 3 angka desimal. 1,2 volt terdiri 1 angka desimal, sehingga hasil pengurangannya memiliki 3 angka desimal. Karena faktor pengurang atau faktor penjumlah memiliki 1 angka desimal yang paling sedikit, maka 34,569 volt dikurang 1,2 volt kita tuliskan sebagai 33,4 volt. 69 jika dibulatkan karena lebih besar daripada 5 dibulatkan ke atas. 2,74 kali 10 pangkat 4 cm ditambah 5,950 kali 10 pangkat 3 cm pada prinsipnya sama dengan penjumlahan biasa. Kita samakan terlebih dahulu orde keduanya, yaitu ke orde yang nilai pangkatnya lebih kecil, yaitu 10 pangkat 3. 2,74 kali 10 pangkat 4 cm dirubah menjadi 27,4 kali 10 pangkat 3 cm. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 33,350 kali 10 pangkat 3 cm. Karena jumlah desimal terkecil adalah 1, maka jawabannya menjadi 33,4 kali 10 pangkat 3 cm. Kita lanjutkan dengan perkalian dan pembagian menggunakan angka penting. Perhatikan contoh berikut.
12,345 cm dikali dengan 0,120 cm menghasilkan angka 1,4814 cm persegi. 12,345 memiliki 5 angka penting. 0,120 cm memiliki 3 angka penting, yaitu angka 1, 2, dan 0. Hasil perkaliannya yaitu 1,2814 cm persegi memiliki 5 angka penting. Nah, hasil perkaliannya harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit yang dimiliki salah satu faktor pengali, yaitu 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya kita buat menjadi 3 angka penting. Dengan pembulatan diperoleh nilai 12,345 cm dikali 0,120 cm itu sama dengan 1,48 cm persegi. Contoh selanjutnya adalah 0,6283 ampere dikali 2,2 ohm sama dengan 1,38226 volt. Besaran kuat arus listrik jika dikalikan dengan besaran hambatan akan menghasilkan besaran tegangan listrik yang bersatuankan volt. 0,6283 terdiri dari 4 angka penting. 2,2 ohm terdiri dari 2 angka penting. Dan hasil perkaliannya memiliki 6 angka penting. Karena faktor pengalinya yang paling sedikit adalah 2 angka penting, maka hasil perkalian ini harus kita rubah menjadi 2 angka penting. Jika kita bulatkan menjadi 1,3823 volt, ini masih 5 angka penting. Dibulatkan lagi menjadi 1,382 volt, ini masih 4 angka penting. 1,38 volt masih 3 angka penting. 1,38 volt jika dibulatkan menjadi 1,4 volt, dan ini sudah 2 angka penting. Maka 0,6283 ampere dikali 2,2 ohm sama dengan 1,4 volt. Keramik lantai memiliki panjang 50,25 cm dan lebar 20,1 cm. Jika terdapat 25 buah keramik tersebut ditata untuk menutupi lantai, berapakah luas lantai yang tertutup keramik? Untuk menghitung luas lantai, kita tentunya harus mengalihkan ketiga bilangan tersebut. 50,25 cm dikali 20,1 cm dikali 25 buah. 50,25 cm terdiri dari 4 angka penting. 20,1 cm terdiri dari 3 angka penting. Sedangkan 25 buah merupakan bilangan eksak. Ingat, angka 25 diperoleh dari membilang, sehingga disebut sebagai bilangan eksak. Bilangan eksak hanya memengaruhi hasil perkalian, tetapi tidak memengaruhi jumlah angka penting. Hasil perkaliannya adalah 25.250,625 cm persegi. Hasil perkalian ini memiliki 8 angka penting. Sementara faktor pengali memiliki jumlah angka penting paling sedikit adalah 3 angka penting. Maka jawabannya kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Pertama dibulatkan menjadi 7 angka penting, yaitu 25.250,63 cm persegi yang terdiri dari 7 angka penting dan seterusnya. Perhatikan aturan pembulatannya. Nah, di sini
25.251 cm persegi adalah 5 angka penting. Jika kita rubah menjadi 4 angka penting, maka hasilnya adalah 25.250 cm persegi. Ingat, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 bukanlah angka penting. Dan seterusnya kita bulatkan menjadi 3 angka penting. Jadi luas keram yang dibutuhkan adalah 25.200 cm persegi. Hasil ini dapat kita tuliskan dalam notasi ilmiah, yaitu 2,52 kali 10 pangkat 4 cm persegi, yang juga memiliki 3 angka penting. Karena dalam notasi ilmiah, yang dihitung sebagai angka penting adalah mantisanya saja. Bagaimana dengan hasil penarikan akar atau hasil kuadrat? Prinsip penarikan akar atau hasil kuadrat memiliki cara yang sama dengan perkalian dan pembagian. Perhatikan contoh berikut. Akar dari 6,25 cm persegi adalah 2,5 cm. 6,25 memiliki 3 angka penting. Sementara 2,5 cm memiliki 2 angka penting. Supaya menjadi 3 angka penting, maka 2,5 dibuat menjadi 2,50 cm. Perhatikan lagi contoh berikut. 2,5 meter dikuadratkan menjadi 6,25 meter kuadrat. Karena 2,5 memiliki 2 angka penting dan 6,25 memiliki 3 angka penting, maka hasil kuadrat ini kita rubah menjadi 2 angka penting, yaitu 6,2 meter kuadrat. Tiga 3,5 meter dikuadratkan menjadi 12,25 meter persegi. 3,5 terdiri dari 2 angka penting, sementara 12,25 terdiri dari 4 angka penting. Supaya menjadi 2 angka penting, maka 12,25 kita bulatkan menjadi 12 meter persegi. Nah, jika 3,50 meter dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi 12,2 meter persegi. Karena 3,50 3 angka penting, maka hasilnya juga harus 3 angka penting, yaitu 12,2 meter kuadrat. 3,500 meter dikuadratkan, hasilnya adalah 12,25 meter persegi. Hasil ini tidak perlu dibulatkan karena sudah sama-sama 4 angka penting. 3,5000 meter dikuadratkan akan menjadi 12,250 meter kuadrat. Ya. Yang 3,5000 ini terdiri dari 5 angka penting, maka hasilnya juga harus 5 angka penting. 12.345 meter dikuadratkan, hasilnya adalah 1.522.756 meter persegi. 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5 angka penting, sementara hasilnya ini terdiri dari 7 angka penting. Maka jawaban ini harus kita rubah menjadi 5 angka penting dengan cara pembulatan, yaitu 1.522.760 meter persegi. Nah, ini masih 6 angka penting. Kita bulatkan lagi menjadi 1.522.760
800 meter persegi. Alhamdulillah, demikianlah kita telah menyelesaikan bagian kedua dari materi fisika dan pengukuran ini, yaitu tentang angka penting. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang besaran dan satuan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara pengukuran panjang. Alat yang kita gunakan adalah mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang perlu kita ingat pada materi tentang angka penting ini adalah bagaimana cara membulatkan angka hasil pengukuran dan aturan angka penting baik pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Semoga bisa bermanfaat, terutama dimanfaatkan untuk kebaikan, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.